ini terkait juga dengan kebersihan. Semoga ini juga bisa menjadi salah satu solusi terkait dengan penyakit yang kini dihadapi Indonesia salah satunya. Ini penyakit mulut dan kuku pada hewan. Nah, hal itu menyebabkan para peternak ini merasa merugi ya karena turunnya permintaan daging. Ada hal yang melegakan, di mana Kementerian Pertanian ini memastikan daging hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku tersebut aman untuk dikonsumsi. Merebaknya penyakit mulut dan kuku memicu keresahan kalangan peternak sapi potong. Salah satunya peternakan di Desa Bagorojo, Kecamatan Gumukmas, Jember, Jawa Timur. Berbagai upaya antisipasi dilakukan, mulai dari memeriksa fisik ternak, serta meningkatkan kebersihan kandang. Meski sejauh ini belum ditemukan sapi yang terindikasi tertular penyakit mulut dan kuku, namun peternak mulai resah. Merebaknya penyakit ini mulai berdampak turunnya permintaan sapi potong dari luar kota. Kalau dampak untuk suplainya sangat berdampak, karena grafik untuk di bulan ini angka pembelian atau pesanan itu sudah belum nampak signifikan. Seperti itu yang kita rasakan. Sementara itu penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak ini dipastikan tidak menular ke manusia, tapi sangat cepat menular ke sapi yang lain, terutama yang masih berusia di bawah 3 tahun. Untuk yang sapi dewasa, penyakit ini mortalitasnya, tingkat kematiannya sangat-sangat rendah untuk yang dewasa. Tetapi untuk anak sapi kurang dari 6 bulan, penyakit ini 50% sampai 60% tingkat kematiannya. Kementerian Pertanian pun memastikan daging hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku aman untuk dikonsumsi. Namun masyarakat diminta menghindari konsumsi bagian organ dalam atau jeroan, bagian kepala seperti lidah dan mulut, serta bagian kaki. Masih aman dikonsumsi. Yang tidak boleh hanya pada tempat-tempat yang langsung terkena DNPK. Misalnya organ-organ tertentu yang terkena, misalnya kaki, ya tentu saja harus diamputasi dulu. Tetapi jeroan nggak boleh, atau mulut yang terkait dengan bibir dan yang lain, atau lidah yang ada, cuma itu yang memang tidak direkomendasi. Tapi yang lain masih bisa direkomendasi. Penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak saat ini cukup masif, terutama di Jawa Timur dan Aceh. Di Jawa Timur tercatat lebih dari 3.000 ekor, sementara di Aceh lebih dari 2.000 ekor yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Tim Liputan melaporkan. Wow, ini peringatan buat kita Ustaz ya. Jadi kalau bisa memasak dagingnya dengan matang begitu ya, dan juga tadi pemerintah menganjurkan hindari dulu untuk sementara ini ya bagian-bagian jeroan. Itu juga sebenarnya memberikan manfaat buat kita Ustaz ya. Ada komentar Ustaz? Iya, ya begini saya kira memang walaupun ini tidak secara kebetulan atau tidak berhubungan langsung gitu ya. Nabi ternyata kalau kita lihat hadis itu jarang sekali memakan daging itu yang bagian jeroannya gitu ya, bagian jeroan seperti sekarang kan kita suka ya sop yang isinya seperti itu. Nah itu barangkali juga mengisyaratkan lah sekurang-kurangnya bahwa itu walaupun boleh dimakan tapi masih ada bagian lain yang lebih baik gitu. Jadi kalau kita lihat hadisnya kan beberapa hadis menyebutkan Nabi lebih suka daging kambing bagian punggung dan kemudian bagian kaki depan gitu. Ya itu kan menandakan kalau sekarang mungkin karena tadi ada penyakit kaki ya, mungkin perlu kita hindari dulu. Tapi tidak disebutkan di situ bahwa Nabi menyukai bagian-bagian dalam gitu ya, jeroan. Nah itu saya kira juga salah satu indikasi bahwa bagian jeroan memang relatif lebih rentan gitu atau lebih tidak sehat lah jika dibandingkan dengan yang lain. Bukan berarti haram, tentu semua bagian dari hewan yang halal itu tetap halal kita konsumsi. Cuma memang ada yang mungkin mengandung kolesterol tinggi, ada yang mengandung macam-macam lah ya, lemak tinggi yang tidak perlu dikonsumsi banyak-banyak. Jadi kalau kita lihat hadis Nabi begitu, saya kira ini sudah cukup sesuai lah, cukup bisa kita jadikan pedoman bahwa itu ada indikasi. Sebab kalau Nabi menyukai bagian dalam, tentu juga dalam hadis itu akan disebutkan ya. Tetapi dari sekian hadis yang kita temukan, bagaimana Nabi mengkonsumsi daging, tidak kita temukan beliau mengkonsumsi bagian jeroan. Tapi yang dikonsumsi itu adalah bagian punggung, kemudian kaki bagian depan.
Bahkan kepala pun tidak disebutkan. Di sini orang suka sekali kan kepala digulai gitu, kepala kambing, kepala sapi itu digulai, itu tidak disebutkan oleh Nabi. Tentu juga sekali lagi ini bukan berarti kemudian yang saya sebutkan tadi tidak dikonsumsi oleh Nabi menjadi haram, bukan haram sebetulnya. Tapi itu saja saya kira ada indikasi bahwa masih ada bagian-bagian daging yang lain, bagian hewan yang lain yang lebih sehat, lebih baik untuk dikonsumsi daripada jeroan. Itu saya kira yang mungkin perlu kita catat dalam kasus yang sedang terjadi saat ini. Tapi menarik ini kalau kita dengar bahwa Rasul dan juga sahabatnya juga sudah ada bagian favorit begitu Ustaz ya, menandakan mungkin itulah bagian yang direkomendasikan mengandung gizi atau yang paling sehat begitu Ustaz ya. Nah, kalau dari soal cara pengolahannya Ustaz, ini kan memang kalau umat Islam kan memakan daging rata-rata dengan cara dimasak begitu Ustaz ya, sesuai dengan anjuran pemerintah tadi agar penyakitnya bisa dilumpuhkan terlebih dahulu dan sehingga aman untuk dikonsumsi. Tapi kan ada beberapa juga negara atau budaya yang memakan daging secara mentah. Kita ingin tahu, kalau tadi Rasul punya bagian favorit di tubuh hewan, apakah juga ada gambaran atau kisah bagaimana Rasul mengolah makanan daging tersebut? Ya, ada, kita temukan juga itu cara mengolahnya. Paling tidak kalau ini daging sapi atau daging kambing ya, itu memang dimasak, pada umumnya dimasak, bahkan ada yang dimasaknya itu kemudian dijemur, diawetkan lah, dendeng, seperti dendeng. Itulah mengapa nih dalam hari raya Idul Adha itu ada 3 hari setelah Idul Adha itu kita masih tidak boleh berpuasa, yang namanya hari tasyrik. Itu sejarahnya adalah saat itu pasokan daging pada masyarakat begitu banyak gitu, karena orang kurban kan, akhirnya banyak. Nah, salah satu cara Rasul untuk menganjurkan masyarakat mengelola daging yang banyak itu adalah selain yang dimakan pada hari raya bersama-sama ya, dan dimasak tentu saja, itu kemudian ada juga yang diperintahkan untuk diawetkan dengan cara dijemur, didendeng. Nah itu kan juga saya kira di Indonesia sudah banyak, itu cara pengawetan yang semacam itu juga Islami lah menurut ajaran Rasul SAW, itu sesuai. Di samping agar jangan sampai kita berlebih-lebihan makan pada hari raya, tentu juga untuk supaya pada hari-hari kedepannya kita tetap masih bisa menikmati daging hewan kurban itu gitu. Jadi nah kalau soal kemudian apakah memasaknya itu ada dasarnya, iya. Ada dalam hadis Nabi yang lain ya, beliau kan pernah menyebutkan kepada sahabat, kalau kalian memasak sesuatu ya, memasak daging, memasak apa saja yang kalian masak, perbanyaklah kuahnya. Nah itu artinya bahwa kan jelas kalau ada kuahnya, ada bagian cairannya itu ada proses masaknya di situ. Nah kemudian ada tambahan memang, dan berbagilah kepada tetangga, kepada famili dan seterusnya. Nah ini menandakan juga bahwa daging sapi dan daging kambing terutama itu tidak boleh dikonsumsi atau tidak ditemukan lah bagaimana Rasul mengkonsumsi dalam bentuk yang mentah. Saya tidak tahu kalau ikan, karena memang di negara sana kan bukan negara yang banyak ikannya ya, tetapi di beberapa negara lain yang punya laut luas seperti Indonesia dan Jepang itu ada kebiasaan memakan ikan dalam sebelum diolah, sebelum dimasak atau dimasak setengah matang. Saya kira itu selama sisi-sisi kebersihannya dijaga, kesehatannya dijaga, itu baik-baik saja. Tapi kalau daging kambing, saya belum menemukan Nabi mengkonsumsi daging itu dalam keadaan mentah. Hampir selalu dalam hadis itu disebutkan dimasak terlebih dahulu. Gitu, Kak Jimmy. Betul. Tapi kalau ditanya secara hukumnya Ustaz, apakah ada yang menyebut bahwa hukumnya misalnya makruh atau misalnya haram jika kita makan daging mentah, kecuali yang tadi Ustaz bilang ya, ikan misalnya? Saya juga belum menemukan itu ya, larangan makruh atau haram bahkan ya. Tetapi biasanya ulama itu menyimpulkan selama itu unsur kesehatannya, unsur kebersihannya dijaga gitu ya, dan tidak membahayakan kita yang mengkonsumsi, itu tidak haram. Karena prinsipnya kan segala sesuatu pada dasarnya itu boleh dikonsumsi. Nah, tinggal patokannya adalah hadis la barara wala dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri atau juga membahayakan orang lain. Nah, artinya kalau memang secara kesehatan daging kambing boleh dikonsumsi dalam keadaan mentah,
ya secara kesehatan kita bisa menjamin itu tidak mengganggu kesehatan kita, itu boleh juga gitu berdasarkan hadis yang la darara wa la dirara tadi. Tidak boleh membahayakan. Nah, selama tidak membahayakan masih boleh. Tapi kalau melihat rujukannya, sejauh yang saya tahu, saya belum menemukan Rasulullah mengkonsumsi daging kambing dalam keadaan mentah. Jadi selalu dimasak terlebih dahulu. Iya. Kak Jimmy. Sungguh Islam memudahkan, tidak diharamkan, tapi ya tentu lebih enak dan juga lebih sehat jika dimasak terlebih dahulu. Baik, Ustaz, terima kasih.